Bertempat di negara Cina, kita akan diperkenalkan oleh seorang pemuda bertinggi 150 cm bernama Gao Tian. Atau bisa kita panggil saja si Tian. Yang Tian ini baru aja dapat kerjaan dari temennya yang kita panggil aja Panjul. Dan Panjul memiliki jabatan sebagai kepala keamanan. Dan Tian dikasih kerjaan sebagai pengawal magang. Yang di sini dia sedang mengawal seorang bos kaya raya tapi agak... ya begitulah. Tapi mungkin karena Tian belum ada pengalaman, Tian ini cukup ceroboh dan sembrono. Tapi untungnya bosnya ini cukup baik dan tidak mempermasalahkan kekonyolan si Tian. Singkat cerita, ketika Tian dan Panjul sedang menjaga pintu kamar si bos, datang 3 betina yang cenah mereka ini dipanggil untuk memijat si bos. Yang ketika si Tian ingin memeriksa mereka, Panjul ngode, biar dia aja yang memeriksa para betina ini. Dan memang, Panjul ini tipikal pria yang agak mesum. Berbeda dengan Tian yang sangat setia kepada tunangannya. Dan itu terbukti di sela sibuknya si Tian. Masih sempet loh dia untuk teleponan sama pacarnya yang kita panggil aja Lilis. Di kamar ketika si bos lagi diurut, ternyata 3 betina ini adalah penyusup yang ditugaskan untuk membunuh si bos. Dengan sigap, Tian dan Panjul masuk dan menyelamatkan si bos. 2 wanita tewas dicekik Tian hanya karena si Lilis yang aleman ngajakin putus. Tapi 1 wanita lain yang punya ilmu pigmi menghipnotis si Panjul yang mesum sehingga Panjul harus suren di awal film. Tian yang lagi jagain si bos dari kejaran orang-orang jahat yang berniat untuk membunuh si bos dibuat pusing karena secara bersamaan si Lilis tunangannya juga lagi dalam masalah di mana Lilis lagi diincar sama orang-orang jahat yang ingin menculik Lilis. Di tempatnya si Tian dan si bos dicegat sama orang-orang jahat. Karena nggak ada pilihan lain, Tian harus menghadapi para penjahat itu. Dan ini menarik banget sih. Di awal kita diperlihatkan kekonyolan dan kecerobohan si Tian. Tapi kalau soal gelut, Tian ini jago banget. Selayaknya Donnie, Tian membantai para penjahat hanya seorang diri. Tapi sial, niat awal setelah menyelamatkan si bos, Tian ini mau nyusulin si Lilis. Belum juga OTW, Lilis berhasil diculik. Dan inilah film Bodyguard 3. Tian yang lagi ngelamun dan bingung gimana cara untuk menyelamatkan Lilis kekasihnya, disamperin sama Mbak Polwan yang curiga sama Tian karena di bajunya ada bekas darah. Dan itu sangat mencurigakan sekali. Tapi tanpa penjelasan yang detail, Tian pergi dari tempat itu. Di sebuah markas penjahat yang dimana ini adalah tempat si Lilis diculik, di sini banyak sekali orang-orang yang udah diculik. Bukan cuma wanita, bahkan laki-laki pun ikut diculik dan disiksa selayaknya binatang. Dan ini sangat tidak manusiawi sekali. Dan yang gue duga di sini, ini adalah tempat perdagangan manusia. Tapi pertanyaan gue, kenapa Lilis bisa diculik? Apa yang menyebabkan Lilis diculik dan kenapa Lilis diculik? Yang ternyata Lilis ini dijebak sama temennya sendiri yang kita panggil aja si perempuan Jalang. Yang dimana Jalang ngomong kalau Lilis akan dikenalkan kepada seorang pria tampan bernama Elang yang nyatanya itu cuma siasat dan jebakan untuk menculik Lilis. Karena Lilis yang cantik dan cukup seksi, pasti akan dihargai sangat mahal. Dan ini dia Elang, orang yang di awal tadi menculik Lilis. Di sini, dia menyuruh para wanita termasuk si Lilis untuk makan yang ketika Lilis sedang minum, Elang minta untuk dihibur dengan sedikit tarian manja yang diiringi musik tenang. Bukan JJ Remake, entah apa maksudnya si Elang. Karena iringan musik dan tarian si Lilis, Elang pun tertidur. Yang ketika bangun dia digoda sama si Jalang. Tapi menarik, meskipun Elang bekerja untuk organisasi jahat, tapi Elang cukup punya iman dengan menolak godaan Jalang yang sepertinya sangat nafsu melihat ketampanan si Elang. Di lain sisi, gua dan lo orang akan diperkenalkan oleh sosok bos dari organisasi haram ini. Yang di sini, beliau sedang makan bersama anak buahnya sambil menginterogasi mata-mata yang ketangkep basah. Dan di mana para mata-mata ini pun dibantai satu persatu tanpa belas kasihan.
Tian yang masih luntang-lantung gak jelas dan kebingungan gimana caranya untuk nyelamatin si Lilis. Tiba-tiba dia nyamperin gelandangan dan beli jaket si gelandangan tersebut. Yang membuat gelandangan itu senang karena dia akhirnya punya uang untuk bisa beli makanan yang sehat. Tanpa alasan yang jelas, Tian tidur di tempat di mana gelandangan itu tidur. Gue juga nggak tahu apa maksud dan tujuan si Tian. Yang ternyata ketika Tian bangun dia udah ada di sel tempat orang-orang diculik. Seperti punya feeling kalau dia bakal dibawa sama orang-orang yang udah nyulik Lilis. Dan Tian juga udah nyiapin kunci bobol yang biasa dipakai maling-maling. Suatu persiapan yang sangat terencana. Seperti orang terlatih Tian ini ya. Pas udah di luar sel, Tian yang mau ketahuan sama para penjahat masuk ke sebuah kamar yang di situ ternyata adalah kamarnya si Jalang. Sempat mau mempermainkan dan menggoda Tian, tapi Tian yang sangat setia sama Lilis dan punya iman yang cukup tebal, Tian malah menghajar si Jalang. Tapi apes, Jalang pakai teknik pernafasan Amerika, yaitu nodongin pistol. Yang pada akhirnya Tian pun ketangkep. Dia diikat dan mau dihabisin nyawanya. Tapi Elang datang dan ngomong, daripada dibunuh, mending organ-organnya dibuat gak berfungsi dan buat dia mati secara tersiksa. Itu kayaknya lebih seru deh. Pas Tian dibawa untuk dieksekusi, Elang nyeletuk kata-kata yang dia ucapin di telepon pas awal dia nyulik si Lilis. Tian yang ngeh dan yakin kalau ini titik awal untuk dia bisa nyelamatin si Lilis, langsung berhentiin langkahnya dan ngomong kalau tempat ini udah dikepung sama aparat kepolisian. Pas mau kabur, Jalang yang dapat info bahwa ternyata Elang adalah mata-mata yang lagi nyamar, dan karena hal itu Elang pun mau dibunuh. Tapi pas mau ditembak, ya, Elang ditolongin sama Tian. Tapi nggak jelas juga. Tian malah gelut sama Elang yang kayaknya Tian ini masih butuh Elang untuk nyari tahu di mana si Lilis berada. Yang pas saat pistol lepas, Jalang ambil pistol itu bebarengan sama Elang. Tapi sial, Jalang harus meninggalkan film dan mandi lebih awal karena dia tewas ditembak Elang. Elang yang melihat potensi si Tian ngajak Tian pergi ke suatu tempat. Ini dia rumah si Elang, yang di sini Tian masih nodongin pistol ke Elang. Karena ya masih nggak percaya sama Elang, karena Elang lah yang menyulik si Lilis. Yang pada akhirnya Elang nyeritain sedikit flashback masa lalu dia. Yang dimana Elang ini adalah seorang mata-mata polisi yang punya tugas penting untuk menyelidiki sindikat perdagangan manusia. Dan untuk membuat ini semua real, identitas si Elang harus dibuat mati agar lebih mudah untuk menyelidiki organisasi haram tersebut. Gak lama datanglah Mbak Polwan yang ternyata sedari tadi menguping. Dia ngajak kerja sama Tian dan Elang. Tapi gak tahu kenapa Elang sama Tian gak mau untuk bekerja sama Mbak Polwan. Mereka pun pergi meninggalkan Mbak Polwan gitu aja. Dan memilih untuk menyelesaikan ini semua berdua aja. Yang gak lama dari situ, mereka mendatangi seseorang yang punya badan tinggi besar dan doyan badok bernama King Kong. Dan Elang pun menanyakan di mana keberadaan bos besar. Dan King Kong pun ngomong, kalau lo mau tahu, tunjukin dulu seberapa lakinya lo. Yang memang King Kong ini adalah tipikal orang yang sangat respect sama laki-laki gentle atau pria sejati. Yang pada akhirnya Elang dan Tian pun harus berhadapan sama kroco-kroconya si King Kong. Para kroco pun habis terbantai dan tibalah giliran si King Kong untuk dibantai. Akan tetapi karena tubuhnya yang besar, King Kong ini punya badan yang keras sekeras badak dan itu cukup membuat Elang dan Tian kesulitan. Dengan taktik yang cerdik, Tian dan Elang berhasil melumpuhkan si King Kong.
King Kong yang lagi diikat dan diinterogasi sama Elang. Elang menanyakan di mana keberadaan bos besar, tapi nihil King Kong nggak tahu dan ngejelasin kalau bos besar adalah sosok yang nggak gampang percaya sama siapapun. Dia nggak pernah ngasih tahu dia lagi di mana, ngapain sama siapa, dan kalaupun butuh, bos besar sendirilah yang akan menghampiri bawahannya. Di lain sisi, Tian lagi nyelamatin para tawanan, tapi nihil Lilis nggak ada di tempat tersebut. Dikarenakan tidak menemukan apa yang mereka cari, Tian dan Elang pun meninggalkan King Kong dan membiarkan dia mati kehabisan darah. Berikutnya, mereka mendatangi seseorang yang bernama Peter. Dan Peter ini adalah orang yang cukup aneh sih menurut gua. Dia ini bertingkah seolah dia ini orang baik, menyambut Elang dan Tian selayaknya tamu. Pas Elang dan Tian masuk, kita akan dibuat kaget karena Peter ini mungkin semacam ilmuwan gila yang suka meracik obat-obatan terlarang. Tapi aneh, Peter ngejelasin temuan-temuan dia dengan ramah. Tapi pas Tian lihat suatu ruangan, dia dibuat kaget karena di situ banyak sekali manusia-manusia yang dijadikan eksperimen atau kelinci percobaan. Dan itu membuat Tian cukup merinding bulu kuduknya. Tapi sekali lagi, Peter malah ngajak masuk dan ngejelasin kalau mereka ini kayak semacam kena Mugen Tsukuyomi. Dan mereka hidup bahagia di alam mimpi mereka. Tapi tiba-tiba, ya itu cuma tipuan dari Peter. Peter ngejebak Tian dan Elang sehingga mereka pingsan kena bius. Pas mereka terbangun, mereka udah diikat. Dan pas mereka mau disuntikin semacam obat, apalah itu gue juga nggak tahu. Tiba-tiba Mbak Polwan pun datang menyelamatkan mereka dan minta untuk ajak dia. Jangan cuekin dia mulu. Karena walaupun dia ini juniornya Elang, dia juga punya kemampuan loh. Dan jangan anggap remeh potensi dia. Di tempat berikutnya, mereka mendatangi markas salah satu anak buah bos besar bernama Safa. Yang di sini dia ini ahli memanah. Dan dia sedang mengajari murid-muridnya berlatih panah dengan target sasaran manusia hidup. Tian, Elang, dan Mbak Polwan yang datang disambut dengan hujan panah. Dan terjadilah pertarungan jarak jauh antara murid-murid Safa dengan Mas Elang. Dikarenakan jam terbang yang cukup jauh berbeda, Elang dengan mudah membantai para serikandinya si Safa. Di sisi lain, Mbak Polwan duel dengan Safa, yang ketika pelurunya habis, Mbak Polwan mengajak duel tangan kosong. Dan menarik, ketika pertarungan jarak dekat, Safa tidak ada taringnya dan dia dilumpuhkan dengan mudah oleh Mbak Polwan. Dan Tian sebagai regu penyelamat, dia membebaskan para tawanan yang lagi-lagi si Lilis nggak ada di tempat ini. Safa yang lagi diinterogasi ngasih tahu kalau kemungkinan besar Lilis sudah dijual di pasar gelap atau mungkin ada di tempat bawahan bos besar yang lain atau ada bersama bos besar itu sendiri. Ya karena Safa nggak pernah bawa tawanan perempuan. Karena Safa ini tipikal cewek yang selalu menjadikan laki-laki itu budaknya. Setelah itu mereka pergi dan mewafatkan Safa saat itu juga. Di atas gedung, Mbak Polwan ketemu sama seniornya yang narsis untuk minta bantuan pasukan. Setelah Mbak Polwan pulang, seniornya ditembak sama pengkhianat yang ternyata dia adalah orang yang ada di pihak komplotan si bos besar. Singkat cerita, Elang, Tian, dan Mbak Polwan nyusup ke acaranya bos besar yang di sini ada pelelangan manusia. Untuk memuluskan misi mereka, mereka pun berpencar. Yang dimana Elang berhasil masuk ke ruangan yang di situ ada si bos besar, sosok Dajjal sesungguhnya yang menganggap manusia adalah barang. Yang di situ dia sedang nego sebuah senjata kuno warisan milik negara tetangga yang dicuri. Dan yang menarik adalah orang yang sedang duduk bersama bos besar adalah kepala polisi. Yang seharusnya sebagai kepala polisi dia ini melindungi warga dan masyarakat gitu loh. Bukan malah bekerja sama organisasi yang menjual dan memperdagangkan manusia layaknya binatang. Tapi naas, bos besar yang mendengar ocehan Elang terpancing emosinya sehingga beliau mewafatkan Pak Kepala Polisi beserta pengkhianat yang menembak seniornya Mbak Polwan. Dan Elang pun bertarung dengan bawahan paling setianya bos besar.
Dengan tangan kosong, Elang cukup tenang menghadapi orang yang kita panggil aja Udin. Yang dimana Elang duel sama Udin yang pakai pedang. Di lain sisi, tepatnya di tangga, Mbak Polwan ketemu seorang perempuan bertopeng yang ternyata itu adalah si Jalang yang ternyata dia masih hidup. Dan mereka pun duel. Seperti biasa, Mbak Polwan dengan wajah polos tapi jago mendominasi duel ini. Yang ketika dia tarik topengnya si Jalang, ternyata mukanya si Jalang ini ada bekas luka yang membuat si Jalang sedikit insecure. Karena wajahnya yang selama ini jadi kebanggaan dia lecet. Karena insiden pas gelut sama Elang. Ya biasalah cewek. Jangankan luka kayak gitu, jerawat dikit aja mereka langsung menganggap diri mereka jelek. Karena Mbak Polwan terus mengejek wajahnya si Jalang. Akhirnya Jalangnya terpancing emosinya melanjutkan duel tersebut. Yang pada akhirnya Mbak Polwan benar-benar membuat Jalang AFK dari film ini. Di ruangan lain, Tian menemukan tempat yang dimana ini adalah tempat pelelangan manusia. Dan di sini dia dibuat kaget karena anak gadis yang memberi dia makan ketika dia nyamar jadi gelandangan dilelang dengan kondisi sisa kepala yang dijadiin pot. Dan ini cukup membuat saya kebawa emosi gitu loh. Karena ini manusia loh, dia masih kecil, masih anak sekolah. Hidupnya harus berakhir menyedihkan itu. Memang gampang ngelakukan manusia-manusia yang punya fetis aneh kayak gini nih. Dan gak lama Tian ngelihat Lilis dilelang. Tian yang shock langsung menghampiri Lilis yang lagi dinego. Dia langsung buka iketan si Lilis, tapi sales yang ngelelang si Lilis ngebacot tentang tawaran si Tian yang belum keluar dari mulutnya. Tian yang kesulut emosi langsung menghajar si sales dan membuat orang-orang di situ pun bubar. Yang ketika mereka mau pergi, Tian dan Lilis dihadang para penjahat, sempat memilih untuk kabur, tapi sial pintunya terkunci. Gak ada pilihan lain. Tian pun menghadapi para keroco yang dengan mudah. Tian membabat habis mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Pas di luar ketika Tian dan Lilis mau pergi, Tian dibuat dilema karena Elang dan Mbak Polwan masih di dalam. Yang kemungkinan aja mereka lagi kesulitan di dalam. Lilis peka sama hal ini, tapi Lilis yang takut untuk kehilangan Tian, minta Tian untuk pergi bersama dia dari tempat ini. Dan Lilis berjanji gak bakal ngasih mahar tinggi, yang penting Tian mau nikahin Lilis aja udah cukup. Tian yang udah yakin sama pendiriannya ngejelasin ke Lilis, kalau dia selama beberapa waktu mencari si Lilis, dan melihat banyak kejadian yang sangat tidak manusiawi lah. Dan Tian ngeyakinin Lilis, kalau hal-hal kayak gini mau tuntas, harus benar-benar dibabat sampai ke akar-akarnya. Dan Tian pun balik lagi ke dalam tempat itu untuk menolong Elang dan Mbak Polwan. Di dalam, Elang yang semakin terpojok dan kehabisan banyak energi. Dan udah nggak kuat lagi untuk melanjutkan duel. Ditolong sama Mbak Polwan yang di situ Mbak Polwan yang perempuan nggak bisa ngasih bantuan yang berarti. Yang nggak lama dari situ, Tian pun datang tepat waktu. Dan Tian pun duel sama si Udin. Dengan tangan kosong, Tian cukup mendominasi duel ini. Akan tetapi, ya bos besar yang mau nujah si Tian harus tertusuk sama pedangnya sendiri. Tapi sial, itu meleset. Dan si Dajjal satu ini masih hidup. Udin yang merasa kalau Tian ini terlalu jago memilih untuk menyerah saja. Yang pada faktanya ini cuman tipuan licik si Udin. Untuk mengambil pedang agar lebih mudah untuk menghabisi Tian. Tian yang mencoba untuk mecahin kaca untuk ngambil senjata. Tapi ya susah karena kacanya cukup tebal. Yang ketika Udin nyerang Tian, Udin malah mecahin kaca yang melindungi senjata tersebut. Sehingga ini menguntungkan Tian dan mereka pun lanjut duel. Ketika senjata mereka terlepas, bos besar ngelempar senjata kuno miliknya. Tapi apes, senjata itu malah diambil Tian. Dan Tian langsung mewafatkan si Udin saat itu juga. Bos besar yang tinggal sendirian mencoba untuk memanipulasi Tian. Kalau si Tian mau ikut gabung sama dia, hidup Tian pasti terjamin, sejahtera, cewek di mana-mana, dan yang jelas
pangkatnya juga akan tinggi. Tapi itu sama sekali nggak ngebuat iman Tian goyah. Bos besar yang kesal dengan nada sombong ngebacot kalau anak buahnya masih banyak dan bisa aja si Lilis diculik lagi, yang dimana kali ini Tian bakal dikasih hadiah kepalanya si Lilis. Tian yang ngedengar itu emosi dan ngehajar si bos secara brutal dan tanpa ampun. Tapi tiba-tiba Tian, Elang, dan Mbak Polwan dibuat kaget dengan sisa anak buah si bos besar yang masih ada. Dan di sini naas banget, Tian kena tembak yang itu membuat Tian kehabisan banyak darah. Di saat mereka udah sangat terdesak dan hampir di ujung maut, tiba-tiba ya, bos besar beserta anak buahnya diberondong sama pasukan polisi yang dipimpin sama seniornya Mbak Polwan yang ternyata masih hidup. Dan faktanya, walaupun dia ini orang narsis yang konyol, dia nggak pernah lupa untuk make rompi anti peluru. Bos besar yang masih angkuh ditembok sama El narsis sehingga bos besar pun meninggalkan permainan. Setelah semua selesai, Tian ditawarin untuk masuk ke polisian. Tapi Tian nolak dan ngomong kalau dia mau fokus ke pernikahan dia sama Neng Lilis. Dan film pun berakhir, alias tamat.